Setelah tadi kita belajar sejarah perkembangan tentang grafika komputer dari mulai munculnya, awal mula munculnya sampai dengan sejarah perkembangan komputer sendiri. Nah, kita akan coba sekarang piranti interaktif apa saja yang dibutuhkan untuk membuat grafika komputer ini, serta pemanfaatannya dalam bidang kehidupan grafika komputer ini seperti apa gitu ya. Jadi nanti Anda bisa memilih karir ya, ketika menekuni, menyukai dengan grafika komputer ini bisa menjadi pilihan karir. Baik, yang pertama kita akan bahas dulu tentang piranti interaktif. Piranti interaktif ini kita mulai dari objek grafis yang dibuat itu mungkin sangat rumit sehingga memerlukan aplikasi dan perangkat pendukung. Artinya ketika kita berbicara grafika komputer, ketika kita berbicara desain dari grafis ya seperti yang tadi dijelaskan, tidak sesederhana dengan mengetik dokumen gitu. Kalau ngetik dokumen mungkin komputer dengan hanya keyboard saja cukup, selesai. Tapi kalau ketika kita membuat objek grafis, kita tidak hanya cukup menggunakan piranti konvensional yang berupa keyboard atau papan ketik. Karena proses pembuatan objek grafis itu memerlukan tools lain, perangkat lain untuk memudahkan kita dalam merancang. Ya. Piranti interaktif dalam interaksi manusia dan komputer itu dikenal dengan piranti atau alat yang memungkinkan komunikasi antara manusia dan komputer dengan melalui beberapa saluran komunikasi. Jadi secara IMK, interaksi manusia komputer itu melihat bahwa piranti interaktif ini adalah sebuah alat ya, sebuah tools atau perangkat yang memungkinkan antara manusia dan komputer ini bisa berkomunikasi dengan lancar dan mudah ya. Kemudian piranti interaktif dapat meningkatkan efisiensi operator. Maka ia harus ditempatkan pada posisi yang memperhatikan faktor kenyamanan lingkungan kerja atau yang lebih kita kenal dengan faktor ekonomi. Jadi kalau kita bicara nanti ada beberapa perangkat yang akan kita gunakan, yang akan kita pakai pada saat kita mendesain ya. Tentu penempatan perangkat tersebut harus disesuaikan dengan lingkungan kerja agar nyaman ya, dari unsur ergonomik atau kenyamanan dan juga tentu keamanannya. Kemudian ada beberapa jenis nih piranti interaktif, kita klasifikasikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah piranti input. Piranti input ini adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer atau piranti input bagi komputer. Jadi input itu berarti dari luar masuk ke dalam komputer lah, sederhananya gitu. Paling simpel piranti input adalah keyboard. Contoh lain apa misalnya? Selain keyboard apa? Piranti input selain keyboard apa? Halo? Mouse, Pak. Mouse, ya boleh. Boleh kalau malu ngomong diketik di chat boleh. Kalau lagi sariawan mungkin. Layar touchscreen, Pak. Touchscreen layar. Layar touchscreen. Nih, joystick input ya. Terus apa lagi? Ada lagi nggak yang lain? Oke, nanti dipikirkan input ya. Kemudian output. Output itu adalah perangkat yang digunakan untuk menampilkan hasil pemrosesan dari komputer atau piranti input itu berarti keluar dari komputer. Ya, jadi dari komputer ditampilkan, dikeluarkan. Contohnya piranti output misalnya monitor. Selain monitor apa lagi? Selain monitor apa lagi? Output contohnya? Infocus. Infocus, terus? Infocus merek ya. LCD, printer, betul. Terus apa lagi? Jadi monitor, kemudian apa? Plotter, Pak. Plotter ya. Oke, printer yang ukuran besar.
Jadi keluaran output itu bentuknya bisa apa? Bisa tampilan dalam bentuk grafis, teks, gambar dan sebagainya, itu grafis ya, data, angka, itu ditampilkan dalam bentuk grafis. Bisa juga tampilan dalam bentuk output, ya print out, hard copy ya, tercetak. Ada satu lagi, kalau tadi dalam bentuk data, grafis tadi bisa monitor ya, bisa proyektor, LCD tadi. Nah, dalam bentuk hard copy tadi bisa printer, bisa plotter. Nah, ada satu lagi nih output. Apa contohnya? Perangkat output. Ada keluaran selain tadi tampilan, dan selain keluaran yang tercetak, ada satu lagi keluaran. Keluaran apa tuh? Keluaran dari komputer satu lagi apa? Jadi ada 3 jenis keluaran itu. Ada yang bisa sebutkan contoh piranti output? Ini waktunya udah di warning ya, 40 menit, kurang beberapa menit lagi. Nanti kalau tiba-tiba habis, kita lanjut di link yang praktikum Zoom-nya. Ada satu contoh lagi output, ada yang bisa disebutkan? Jadi output itu bisa berupa tampilan yang kita bisa nikmati seperti sekarang nih, layar yang Anda hadapi, atau kalau di kelas kita tampilkan proyektor, bisa dicetak, jadi dalam menggunakan printer, menggunakan plotter. Ada satu lagi output. Apa contoh output satu lagi? Media untuk menampilkan output satu lagi dari komputer apa? Ada yang bisa jawab? Suara, Pak, suara. Hah? Apa? Suara. Nah, ya. Nah, ini adalah output ya. Jadi kalau saya begini aja Anda nggak dengar suara, mungkin Anda bingung. Tapi ketika suara saya sampai kepada Anda, itu berarti sebuah output. Informasi yang bisa Anda terima. Oke, jadi input, output, ada satu lagi. Penggabungan dari keduanya. Piranti input dan output. Ya, kalau dulu awal-awal itu hanya ini aja, input, output. Nah, sekarang di era sekarang itu ada perangkat input yang juga dia menjadi perangkat output. Contohnya apa? Atau apa yang dimaksud perangkat input output ini? Perangkat yang digunakan untuk memasukkan data dan sekaligus menampilkan hasil pemrosesan dari komputer. Contoh ini, touchscreen. Ya, ini adalah input tapi juga output. Kita lihat nih gambar di layar ini. HP kita sekarang ya, misalnya Android. Anda melihat menu tampilannya adalah output. Tapi ketika Anda sentuh, dia memproses, berarti itu adalah menjadi input juga. Atau Anda di ATM lah misalnya, di layar ATM tuh. Ya, masukkan kartu, kemudian pilih menunya, itu langsung di layarnya, klik. Kemudian pilih lagi, sentuh layarnya, nanti keluar. Ya, itu adalah perangkat input dan juga output. Karena outputnya kita baca informasi, menu, inputnya kita memberikan instruksi perintah. Contoh lain adalah printer all-in ya. Jadi bisa scanner adalah termasuk kategori input. Printernya yang mencetak itu dia sebagai kategori output. Ya, jadi ada 3 kelompok piranti nih, ada input, ada output, dan piranti input output. Kemudian secara jenisnya ada 2 nih, piranti interaktif. Ada analog input, ada digital input. Ya, analog input adalah di mana arah gerak sesuai dengan arah gerakan alat, arah gerak objek sesuai dengan arah gerakan alat. Misalnya belokan mobil sesuai dengan belokan setir. Jadi kalau setirnya ini kita belokkan, maka objek mobil yang ada di layar akan belok. Kalau setirnya belok ke kiri, belok ke kiri. Kalau setirnya belok ke kanan, dia belok kanan. Gitu ya. Jadi arah gerak objek sesuai dengan arah gerak alat, berarti dia adalah analog. Nah, sementara kalau digital input apa? Arah gerak sesuai dengan lamanya kita menekan alat. Misalnya belokan mobil sesuai dengan lamanya menekan alat. Maksudnya gimana nih? Jadi kalau di digital input ini, kalau ininya kita belokan ke sini, objeknya nggak akan bergerak. Kenapa? Karena bukan ditentukan oleh gerakan alat, tapi dia akan bergerak kalau tombolnya kita tekan, kita pencet. Semakin lama kita menekan, semakin berbelok gitu ya, semakin cepat dan sebagainya. Jadi dia sifatnya adalah digital. Analog dan digital ini mungkin kita bisa temukan juga kalau tadi kita bicara monitor ya.
Ada yang tahu monitor? Apa bedanya monitor analog dan monitor digital? Ada yang bisa jelaskan kira-kira? Kan kita mengenal, oh ini mah monitornya analog nih, oh ini monitornya sudah digital gitu ya. Kalau dulu zaman PC ya, personal komputer, itu menggunakan monitor tipe, ada yang tipe analog, ada yang digital. Jadi monitor kalau yang tipe analog itu biasanya pengaturannya dengan cara, mana tangan saya, diputar. Di bagian bawah tuh dari monitor itu ada tombol ya, diputar misalnya untuk mencerahkan digeser ke kanan, untuk menggelapkan putar ke kiri. Semakin diputar dia akan semakin cerah, semakin gelap dan seterusnya. Berarti analog. Sesuai dengan gerakan alat. Tapi kalau digital sudah tidak ada lagi putaran. Monitor yang digital itu adanya tombol dipencet gitu ya. Berarti dia adalah digital. Nah, ini dua jenis ya, piranti interaktif, analog input dan digital input. Sekarang kita bahas contoh piranti interaktif yang input ya. Ini ada beberapa jenis. Yang pertama adalah mouse. Ya, mouse itu ada beberapa teknologi mouse. Mouse merupakan salah satu piranti interaktif yang paling banyak dipakai. Mouse digunakan untuk menampilkan kursor pada posisi tertentu di layar, mengaktifkan menu, dan untuk menggambar. Perangkat mouse di layar ditentukan dengan pergerakan mouse di mousepad. Mouse tersedia dalam dalam bentuk mekanis dan optis. Jadi mouse ini sangat berperan penting ya untuk kita bekerja dalam bidang grafika komputer. Ini perangkat paling penting ya mouse, karena untuk membantu kita mengontrol, menggerakkan kursor. Ada beberapa jenis mouse. Kalau Anda mungkin masih mengenal atau enggak dulu, yang mouse itu di bawahnya ada berupa dia bola. Ya, di bola besar. Jadi pergerakan mouse itu tergantung gerakan bola yang ada di bawah. Gitu ya. Kemudian berubah, mungkin sekarang sudah pakai infrared ya, sinar itu yang merah. Kemudian dari sisi interface-nya ada yang pakai, kalau dulu namanya PS2 ya, sekarang udah pakai USB, ada juga yang pakai wireless ya, tanpa kabel. Ini berbagai teknologinya. Kemudian selain mouse ada namanya trackball. Trackball ini hampir sama dengan mouse, perbedaan utama terletak pada konfigurasinya. Pada mouse, operator harus menggunakan seluruh badan dari mouse tersebut, sedangkan pada trackball, badan dari trackball tersebut tetap diam, tetapi tangan operatorlah yang menggerakkan bola untuk menunjukkan perpindahan kursor. Jadi ada letaknya di sini biasanya. Perbedaannya apa? Kalau mouse tadi harus ada mousepad, harus ada area khusus agar si mouse itu bisa digerakkan, agar kursor bisa bergerak. Harus ada area khusus yang untuk menggerakkan mouse. Jadi mouse-nya bergerak secara keseluruhan. Karena kursor ditentukan oleh pergerakan mouse. Nah, trackball ini mengatasi kendala ketika kita tidak punya space. Contoh misalnya di pesawat, ya di kendaraan nih, kita mau mengoperasikan. Kalau dengan trackball, kita nggak harus menggerakkan alat trackballnya, kita gerakkan bolanya saja. Gitu ya. Kemudian ada juga track point. Kalau ini mungkin di teknologi laptop yang lama ya. Jadi ada bulatan kecil tuh di antara keyboard. Ya. Dikenal juga sebagai joystick. Joystick atau point adalah miniatur dari joystick yang diletakkan di antara kunci G dan H pada keyboard ya, biasanya dipakai bersamaan dengan dua buah tombol dan fungsinya sama dengan mouse ya. Ini mungkin sudah jarang ya sekarang pakainya. Kemudian yang keempat ini adalah digitizer. Ini merupakan perangkat masukan yang berbentuk datar seperti papan yang memiliki beberapa tombol. Di sini ya. Nah, input, piranti input ya. Tadi ada mouse, trackball, trackpoint, dan digitizer. Nah, digitizer ini merupakan perangkat masukan yang berbentuk datar seperti papan yang memiliki beberapa tombol di bagian samping dan sebuah pena khusus untuk menulis atau menggambar data yang terhubung dengan komputer. Alat ini berfungsi untuk menggunakan data analog menjadi data digital, mengubah data analog menjadi data digital. Jadi kita bisa mengetik di sini, kemudian nanti apa yang kita tulis, apa yang kita ketik itu akan tampil. Nah, di era sekarang ini banyak dipakai nih, seperti sekarang ini Zoom ya. Zoom saya mengilustrasikan bisa pakai ini.
Ya, harganya sekitar 1,5 ya, 1,5 juta perangkat ini. Jadi kalau kita mau simulasi, sambil simulasi nulis sambil menjelaskan gitu ya, bisa di sini. Jadi pengganti whiteboard ya, kalau manual di kelas kan kita pakainya whiteboard. Kemudian contoh piranti interaktif input yang lain ada Like Pen. Like Pen ini adalah pena cahaya. Jadi kalau tadi yang sebelumnya ini, dia Digitizer ini ada papan khusus ya untuk area menulisnya. Kalau Like Pen ini dia disentuhkan langsung kepada layar. Ya, jadi papan cahaya Like Pen dapat digunakan sebagai pengganti gambar atau point shoot device. Alat ini digunakan dengan cara menunjuk ujung alat ke monitor yang peka kepada cahaya. Ya. Apabila ditempelkan dan digerakkan pada layar komputer, maka satu isyarat elektronik akan dihantarkan dan akan dimengerti oleh program tersebut. Contohnya Like Pen. Kemudian yang berikutnya touchscreen, tadi sudah dibahas ini touchscreen ini. Ada sebuah perangkat input komputer yang bekerja dengan adanya sentuhan tampilan di layar dengan menggunakan jari sehingga user dapat langsung menunjukkan ke objek yang diinginkan. Jadi kalau ini bedanya Like Pen itu kalau dia di instruksi itu akan diterima kalau menggunakan alat pena cahayanya ini gitu ya. Kalau pakai jari nggak bisa, tapi kalau touchscreen ini menggunakan jari disentuh. Dan yang berikutnya joystick. Joystick ini merupakan piranti penunjuk tidak langsung. Gerakan kursor dikendalikan oleh gerakan tuas ya atau tekanan tuas. Ini banyak digunakan untuk game ya, permainan. Dalam pengoperasian joystick tidak memerlukan tempat yang luas. Ya, kelemahan joystick adalah kurang akurasi dibandingkan dengan mouse. Jadi memang ini lebih ke menggerakkan objek ya, bukan ke kursor. Kemudian berikutnya piranti output. Kalau tadi input ya, piranti output misalnya ada ini masih input ya, scanner masih input. Outputnya ini speaker dan monitor ya. Scanner ini masih masuk kategori input. Ya, piranti input dan output seperti ini. Nah, ada monitor, ada scanner. Scanner ini biasanya digunakan untuk pemindai. Ya, perangkat input pada komputer. Biasanya sekarang udah banyak pilihan. Ya, kalau dulu scanner itu hanya untuk scan, hasilnya adalah gambar saja, tapi sekarang sudah bisa PDF ya. Sudah bisa juga OCR ya, langsung teks. Jadi alat yang berfungsi untuk menduplikat objek seperti mesin fotokopi ke dalam bentuk digital. Jadi ini masih perangkat input ya. Outputnya mulai dari sini, monitor. Monitor itu ada CRT tadi sudah dibahas ya, ada LCD. Jadi monitor merupakan satu perangkat keras hardware yang digunakan sebagai penampil atau output video dari sebuah komputer. Dan kegunaan tersebut tidak dapat dipisahkan pemakaiannya satu komputer sehingga dikarenakan monitor itu sebagai penampil gambar. Jadi sangat vital ya peran dari monitor ini. Kemudian berikutnya ada speaker ya. Tadi speaker ini adalah untuk kalau kita bekerja dengan multimedia atau sekarang mungkin kita sudah terbiasa dengan Zoom meeting seperti ini, maka peran speaker di sini sangat penting karena untuk memperoleh output dalam bentuk audio atau suara ya. Kemudian yang berikutnya adalah printer. Printer ada beberapa jenis ya. Printer adalah sebuah perangkat keras yang terhubung kabel komputer untuk menampilkan sebuah dokumen alat cetak yang berupa teks maupun gambar grafis sebuah kertas. Contohnya adalah yang jenis pertama dot matrix, ini juga masih banyak dibutuhkan ya. Biasanya dot matrix itu tampilannya seperti ini nih cetakannya. Jadi dot, namanya juga dot ya, titik. Jadi teknologinya dia kalau dot matrix ini menggunakan jarum. Biasanya satuannya adalah DPI, dot per inch ya. Jadi semakin rapat sentuhan jarum itu semakin halus gambarnya semakin bagus. Ya, semakin jarang ada jarak berarti DPI-nya semakin kecil. Ya. Jadi biasanya agak berisik printer ini. Kalau dulu contohnya misalnya mungkin Anda sering temui di wartel ya. Di wartel jadi dia ada bisa karena tadi sifatnya jarum dia menggunakan sentuhan.
maka kita bisa menggunakan kertas NCR atau kertas yang tembus, ya, carbonize lah. Jadi dia bisa tembus ke beberapa rangka. Kemudian teknologi yang kedua adalah inkjet. Inkjet ini dia printer yang menggunakan semprotan tinta, ya, jadi tinta cair. Mungkin kalau ini tadi berisik tret gitu ya. Kalau ini bunyinya ya tidak terlalu berisik gitu ya. Hanya bunyi gerakan cartridge saja. Nah, yang ketiga adalah laser. Laser ini adalah menggunakan serbuk, ya. Jadi tiga ini berbeda nih. Ini menggunakan pita, ya, pita yang disentuh oleh jarum. Ini menggunakan cairan, dan ini menggunakan serbuk. Serbuknya seperti serbuk fotokopi, ya. Tapi biasanya ini banyak digunakan, banyak dipilih karena apa? Hasil kualitas cetakannya lebih tahan lama. Kalau yang inkjet biasanya kalau kena air kan berubah gitu ya, luntur. Nah, yang terakhir adalah thermal. Thermal ini adalah sekarang banyak dipakai nih untuk point of sales, ya, aplikasi penjualan untuk cetak struk, ya, atau kalau di ATM ya yang mencetak mengeluarkan struk, atau di mana tuh, di pom bensin atau di pintu tol gitu ya, itu pakainya seperti ini. Kemudian alat yang lain tadi sudah dijelaskan juga plotter, ya. Bedanya apa? Kalau printer ini ukuran kertas, kalau plotter biasanya untuk menghasilkan output komputer yang berupa gambar ataupun grafik dalam ukuran yang besar. Jadi ukurannya cukup besar, ya, ukuran media untuk gambarnya. Ini sekarang mungkin di percetakan ya banyak digunakan, atau kalau di perusahaan itu di bidang R&D bisa untuk rancang bangun. Kemudian pada pemanfaatan komputer grafik, ya, pada perkembangan dunia digital seperti sekarang, grafik komputer sangat berpengaruh sekali. Grafik komputer digunakan untuk pembuatan film animasi, ya. Dengan kemajuan teknologi komputer, grafis ini mungkin lebih banyak memiliki manfaat daripada kelemahan. Beberapa manfaat komputer grafik dalam kehidupan sehari-hari diantaranya yang pertama misalnya dalam bidang entertainment, hiburan, ya, kemudian visualisasi proses, kemudian menggambarkan layout kinerja proses pabrik, proses yang tentang bahan ajar, hasil penelitian, ya, kemudian image processing, ya, untuk 3D, Geographic Information System atau GIS, dan masih banyak lagi yang lain. Contoh lain misalnya pemanfaatan grafik komputer ini dalam bidang pendidikan, ya, digunakan untuk mempresentasikan objek-objek pada siswa secara nyata melalui PowerPoint atau software lainnya. Menggunakan bentuk objek bisa lebih menerima materi yang disajikan, dan bisa juga misalnya dalam bidang pendidikan ini menyajikan objek yang tadinya kecil menjadi besar. Misalnya belajar di biologi tentang mikroorganisme gitu ya, yang tidak terlihat bisa disajikan, divisualisasikan dalam bentuk besar. Atau menyajikan objek yang begitu besar menjadi lebih terlihat, ya. Misalnya tentang belajar antariksa gitu ya, ruang angkasa. Nah, bisa divisualisasikan dengan alat bantu ini. Kemudian dalam bidang hiburan, ini televisi, ya, animasi dan sebagainya. Kemudian dalam bidang perancangan digunakan untuk modeling, ya, desain kendaraan dan sebagainya. Seperti AutoCAD, ya, Archicad dan sebagainya, ya. Ini digunakan untuk mendesain. Jadi biasanya kalau di perusahaan itu di bidang R&D, rancang bangun, ya. Jadi mereka mendesain sebelum membuat sebuah produk itu dirancang dulu, bidang perancangan. Maaf telat Pak, saya baru invite oleh Pak. Oke, selamat bergabung Bayu Aji. Kemudian berikutnya bidang sains dan teknologi, ya, ini untuk penggambaran fungsi matematis, sinus dan kosinus, diagram chart, graf, alat bantu belajar atau computer based learning, fraktal. Fraktal itu apa? Penggambaran suatu objek dengan persamaan matematis. Nah, nanti yang kita pelajari itu sebetulnya di sini, di fraktal. Jadi menggambar objek dengan memasukkan data atau persamaan matematis. Animasi atau gambar bergerak. Kita lihat contohnya animasi, ya, seperti apa. Nanti ada setelah ini. Bidang kartografi, peta geologi, peta simulasi minyak, cuaca, ya. Seperti sekarang musim hujan,
Kalau biasanya hujannya sampai banjir kan ada simulasi itu, atau peta geologi menunjukkan sumber daya minyak daerah mana yang mengandung potensi minyaknya cukup besar gitu ya. Bidang simulasi animasi, flight simulator, simulasi balap mobil, morphing. Morphing itu perubahan bentuk dari manusia ke harimau atau sebaliknya. Mungkin Anda pernah lihat di televisi ya, proses animasi yang tadinya harimau bisa berubah jadi orang. Itu ada namanya morphing. Kemudian pembuatan film kartun. Kemudian bidang Computer Aided Design and Drafting atau CAD, ini rancang bangun ya, rancang perumahan, industri otomotif, kemudian mebel dan lain sebagainya. Kontrol kendali proses untuk interface kendali lalu lintas, kendali reaktor nuklir, dan interface kendali robot. Bidang publikasi, pembuatan logo iklan, ini mungkin banyak, walaupun sebenarnya sekarang ini biasanya nanti pada saat pemilu ya, penuh tuh, banyak spanduk seperti ini. Ini sebenarnya juga sekarang sudah berubah ke era digital ya, dengan adanya Videotron. Mungkin kalau di Karawang itu di depan Mega M ya, di bundaran situ banyak tuh, ada beberapa titik Videotron. Itu lebih lebih ramah lah. Lebih ramah itu dalam artian tidak menimbulkan sampah, tidak kumuh lah seperti itu. Kemudian bidang graphical user interface, pembuatan icon dan direct manipulation. Nah, ini beberapa contoh diantaranya, mungkin nanti Anda bisa explore lagi pemanfaatan-pemanfaatan yang lain. Ini contoh dalam bidang aplikasi. Kemudian karir di bidang komputer grafik. Jadi kita sudah bahas kemarin bahwa komputer grafik ini salah satu bidang ilmu saja. Jadi dari beberapa bidang ilmu komputer yang lain ya. Jadi kita bisa memilih ya sesuai dengan passion Anda ada di mana gitu. Anda sukanya apa? Kalau memang Anda tertarik mempelajari ini juga bisa jadi profesi. Komputer grafik ini bisa juga menjadi skill Anda, kompetensi Anda nanti ke depan. Jadi tidak harus bahwa sarjana komputer informatika itu semuanya larinya ke programmer gitu ya. Kompetensinya semua menguasai programmer. Tidak ada yang melirik grafika komputer, tidak ada yang melirik multimedia, tidak ada yang melirik jaringan dan sebagainya. Saya aja sekarang udah menerima hampir 6 atau 7 orang yang melakukan penelitian. Rata-rata judulnya ya arahnya ke programmer semua. Ya, padahal akan lebih menarik kalau tesisnya, skripsinya misalnya tentang komputer grafik. Skripsinya misalnya tentang tadi komputer based training, alat bantu belajar gitu ya. Dan itu sekarang lagi trennya kan sebetulnya, dengan adanya media sosial dan sebagainya bisa dimanfaatkan. Kemudian hanya ada satu yang berbeda itu knowledge management system, tapi ujung-ujungnya sih sebetulnya di belakangnya adalah kompetensinya ke programmer buat aplikasi. Sangat jarang mahasiswa yang mengambil skripsi tentang jaringan misalnya, tentang multimedia misalnya. Nanti saya contohkan di akhir ya, ada cuman durasi 6 menit gitu ya, tapi cukup menarik ya. Contoh film kartun. Kemudian bidang ini pemanfaatannya dalam beberapa bidang pemasaran, animasi, perancangan konstruksi multimedia, desain isi multimedia, elektronik publishing, game, dan lain-lain. Anda bisa cari search di internet, di Google ya, peluang karir dalam bidang komputer grafik itu apa saja. Nanti silahkan dicari, ini banyak ya contoh-contohnya. Ini yang terbaru kalau kita cari di Google, ini beberapa hari yang lalu nih, ada banyak rekomendasi yang membutuhkan kompetensi untuk grafika komputer ini. Ya, itu materinya. Sebelum